Hai hai shalom jemaat GKI Gunsa dimanapun kalian semua berada, baik yang ada di ruang ibadah ini ataupun yang di ruang virtual yang ikut kebaktian secara online. Selamat datang di dalam acara Angklung Talk, angkatlah kemuliaan Tuhan yang agung. Sekarang bersama saya Albert di episode yang kedua. Narasumber untuk minggu ini sangat menarik. Minggu lalu kita sudah ketemu dengan Edozel. Nah, minggu ini narasumbernya itu mungkin teman-teman semua bisa sudah kenal atau belum kenal secara dekat atau malah kenal banget. Nah, saya akan mulai coba kenalkan dengan Penatua Irwanto Hartono. Om Ir, saya panggilnya Om Ir aja ya. Om Ir, selamat pagi karena ini kita syutingnya pagi-pagi. Om Ir, selamat pagi, gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Albert. Ya, kabarnya baik-baik saja. Om Ir, kalau saya lihat itu kan Om Ir itu di Gunsa itu sosok yang famous gitu, terkenal, sangat senior, legend di Gunsa. Om Ir, boleh nggak cerita sedikit kepada kami bagaimana sejarah Om Ir itu mungkin dari muda kok bisa sampai terdampar dalam tanda petik di Gunsa, hadir dalam dunia pelayanan sampai sekarang Om Ir mungkin sudah masuk usia 70, mungkin itu kan waktu yang sangat panjang gitu untuk seorang melayani di gereja gitu. Saya datang ke Jakarta tahun 75. Kemudian saya bergereja di GKI Gunsa. Kemudian saya baptis dewasa tahun 78. Setelah itu jadi pengunjung aja. Setiap hari Minggu datang ke gereja tapi tidak mempunyai aktivitas apa-apa. Baru pada awal tahun 90-an, tiba-tiba saya ditelepon oleh pendeta Nur Wahyuni. Pada saat itu, saya diundang untuk menjadi penatua. Nah, ada satu peristiwa sebelum telepon itu datang. Jadi tahun sebelumnya ada satu peristiwa yang membuat saya pada tahun 94-an itu langsung mengatakan ya, saya bersedia untuk melayani. Meskipun saya sendiri belum pernah beraktivitas di GKI Gunsa. Terus berjalan jadi penatua, selesai masa pelayanan, kemudian dipanggil lagi sampai akhirnya sampai sekarang. Itu kira-kira perjalanan pelayanan saya di GKI Gunsa. Oh, berarti Om Ir itu sebenarnya belum pernah berkegiatan apa-apa gitu, tiba-tiba langsung ditanya menjadi penatua dan langsung nyambung terus. Betul. Sampai sekarang. Oh, ya. Mantap. Jadi waktu itu saya tidak seperti Albert. Kalau Albert kan sudah aktivis waktu pemuda dan sebagainya, saya enggak. Jadi pada waktu itu memang sama sekali tidak mempunyai kegiatan pelayanan di gereja saat itu. Waktu itu kalau boleh di-share ke teman-teman semua, waktu itu apa yang membuat Om Ir waktu itu, iya saya mau coba jadi penatua, tapi kalau Om Ir mau share aja gitu. Oh iya, boleh aja. Boleh. Tapi saya kan cerita bahwa sebelum dapat telepon dari pendeta Nur, itu setahun sebelumnya mungkin atau 2 tahun sebelumnya saya kena serangan jantung. Oh, oke. Jadi pada waktu itu usia saya 40 pada waktu saya kena serangan jantung, dan Tuhan memberi kesempatan saya untuk berlanjut hidup. Nah, itu sebetulnya pendorong utama saat saya diminta saya dipanggil menjadi penatua, saya mengatakan ya. Oke. Ya, saya mau sedikit maju ke depan gitu. Jadi Om Ir itu jadi penatua itu kan dari tahun 94 gitu kan. 94, ya. Mungkin taruh 2000-an gitu, mungkin sekarang sudah hampir 30 tahun menjadi penatua. Jadi Om Ir itu kalau di Gunsa itu mungkin sebagian jemaat atau penatua atau rekan-rekan pendeta gitu kan terkenal dengan sosok yang tegas. Mungkin agak galak gitu. Agak galak gitu ya. Nah, itu memang Om Ir tuh begitu, sehari-harinya emang tegas,
galak, terus sangat disiplin gitu Om misalnya. Ya kalau itu mungkin bawaan ya. Bawaan. Ya mungkin bawaan aja ya. Yang tentunya harus diimprove lah. Ya harus diperbaiki tentunya. Iya. Tapi tentunya sekarang saya sudah berbeda dibandingkan awal-awal jadi penatua. Iya, mungkin waktu umur 94 saya umur berapa ya? Aduh, kayaknya saya masih sangat kecil. Nah, itu siapa namanya? Terus saya melihat tuh Om Ir di Gunung Sahari itu kan seorang penatua atau pelayan yang sangat senior, memiliki dampak besar di gereja ini dengan berbagai kebijakan, terus habis itu berbagai mungkin kegiatannya di mana-mana. Terus teman-teman pendeta, rekan-rekan majelis yang lain itu juga mengenal Om Ir itu sebagai seorang pelayanan yang sangat militan dalam arti kata itu ya kalau kita melayani ya di situ kita harus memberikan komitmen yang sangat baik dan berdedikasi. Kira-kira Om Ir boleh menanggapi itu Om Ir? Kalau senior kan benar juga, kalau senior benar ya karena saya kan sudah jadi penatua sejak lama. Ya. Jadi benar kalau senior. Kalau tadi yang you bilang berpengaruh, berpengaruh militan, berdedikasi. Kalau berpengaruh itu mestinya enggak ya. Ya. Mestinya enggak karena di pelayanan itu di gereja itu kan keputusan diambil bersama. Ya. Nah, di dalam implementasinya saya banyak ikut melaksanakan implementasinya, dan karena saya tidak berkeluarga maka hari Sabtu Minggu itu saya banyak waktu. Sehingga kelihatannya yang di luar tuh saya terus, tapi sebetulnya enggak, karena waktu yang lain juga berperan ya. Namun yang banyak waktu saya Sabtu Minggu, jadi kelihatannya Sabtu Minggu selalu ada di sini. Itu aja sebetulnya. Kalau perannya sih semua sama. Nah terus abis itu tertarik sekali itu dengan bagaimana Om Ir itu, ya tadi Om Ir juga bilang bahwa misalnya kalau sebuah kebijakan di gereja itu kan diputuskan bersama-sama, kita tinggal mengimplementasikannya. Nah kadang-kadang kalau kita ingin melakukan atau kita ingin menerapkan sebuah kebijakan yang ditetapkan bersama, kadang itu kan tidak semua kebijakan itu kan akan saya bilangnya ya, akan disukai banyak orang. Pasti ada pro kontra lah dalam sebuah kebijakan, kadang seperti itu. Nah, Om Ir itu kalau saya lihat tuh orangnya sangat firm dalam arti kata itu siap untuk dalam tanda petik mungkin tidak disukai atau apa karena mempertahankan sebuah mungkin kebijakan, keputusan seperti itu. Dan itu mungkin ya jadi akhirnya kadang-kadang ada orang, wah kok Om Ir kaku banget atau apa. Nah Om Ir boleh cerita sedikit mengenai itu. Sebenarnya saya tahu nih, kan kita cukup dekat gitu. Saya tahu Om Ir tuh gak seperti itu gitu. Nah itu boleh nih Om diklarifikasi ke teman-teman. Ya, kan gini ya, bahwa kebijakan itu adalah satu keputusan. Ya. Tidak ada keputusan itu sempurna. Ya. Ada segi positifnya, ada segi negatifnya. Keputusan yang paling gampang, kalau segi positifnya banyak. Ya. Ngambil keputusannya gampang sekali. Yang paling sulit adalah mengambil keputusan yang segi negatifnya banyak. Ya. Nah, di dalam saat diambil suatu keputusan yang segi negatifnya cukup banyak, nah itu biasanya menjadi masalah. Ya. Karena keputusan itu diambil dan waktu diimplementasikan jemaat ataupun aktivis ya, tidak mengetahui bahwa sudah dilakukan mitigasi ya, terhadap hal-hal atau dampak negatif yang mungkin timbul. Nah itu biasanya timbul salah pengertian, dan itu nggak cuma di gereja, ya, di mana-mana juga sama, karena keputusan itu kan ya, ada positifnya, ada negatifnya. Ya. Tetapi yang paling penting keputusan harus diambil. Kalau tidak diambil, tidak melangkah. Ya. Nah, kalau ada segi-segi negatif dari suatu keputusan sebelum dilaksanakan, tentu sudah dipikirkan mitigasi terhadap dampak negatif itu.
Nah itu tentunya nggak bisa dijelaskan ya ke setiap orang. Ya. Ya, mengakibatkan kelihatannya keputusan dilakukan dan keputusan itu kelihatannya kurang pas. Begitu aja sebetulnya. Kadang seorang pemimpin itu kan tidak siap untuk menerima feedback yang dalam tanda petik mungkin tidak populis. Nah, saya lihat Om Ir ini tuh orangnya bener-bener ya sudah, pokoknya ini memang sudah diputuskan bersama, kita harus jalankan bersama. Mau orang kasarnya menanggapi itu tidak baik, kok keputusannya begini, Om Ir kok begini, atau MJ kok begini. Nah, pemimpin seperti Om Ir ini itu kan kenapa kok maksudnya mau rela dalam tanda petik itu di belakangnya itu kok bisa aja kan orang kan ini kok begini sih. Nah, maksudnya mau seperti itu gitu, apa enggak kayaknya tuh hatinya itu kok kayak dari batu gitu, orang mau panahin duk ya bodo amat saya mah gitu. Boleh Om Ir, kenapa begitu Om Ir? Ya, jadi kepemimpinan dan keputusan itu terkait erat. Ya. Ya. Nah, kalau kepemimpinan dan keputusan terkait erat, tadi saya sudah bilang bahwa keputusan itu ada segi positifnya, ada segi negatifnya. Nah, apabila seorang pemimpin kemudian sekelompok pemimpin dalam hal ini misalnya majelis jemaat, pada saat mengambil keputusan, di dalam pengambilan keputusan itu kan sudah dibicarakan segi positifnya apa, negatifnya apa. Dengan demikian majelis jemaat itu mengetahui negatifnya apa. Mitigasinya apa, sehingga di dalam implementasinya ya saya melakukan seperti yang diputuskan itu, ya karena tadi saya bilang kalau keputusan tidak dilakukan ya tidak melangkah, gitu. Jadi dan apakah itu berarti feedback dari jemaat tidak diterima? Bukan begitu, ya mungkin jemaat yang berpendapat lain, ya belum mengetahui proses pengambilan keputusan itu, ya di mana feedback yang disampaikan itu juga salah satu sudah dipertimbangkan, gitu. Jadi ini cuma sudut pandang sudut pandang dari yang ambil keputusan dan sudut pandang waktu diimplementasikan. Tapi feedback saya selama di gereja, saya kira semua feedback itu diperhatikan dan banyak keputusan yang kemudian diubah karena ada feedback, ya. Tapi kalau keseringan keputusan dirubah karena feedback, ya nggak bagus. Itu juga pandangan jemaat kurang pas juga, ya. Kok pemimpin atau bukan pemimpin di gereja kan nggak ada pemimpin. Jadi kenapa majelis jemaat ini kok gonta-ganti kebijakannya? Begitu aja. Tapi Om Ir tuh maksudnya nggak sakit hati apa gitu kalau misalnya orang ini kok komplain terus kayak nggak puas-puas kok kayak diserang dia apa gitu, maksudnya kok tahan gitu ya? Kadang-kadang kan enggak, itu orang kan punya itu kan batas ya, dilatih ya. Dilatih. Oh, oke. Jadi dilatih untuk tidak tersinggung kalau dapat komplain. Itu dilatih. Itu memang harus dilatih. Nah, salah satu latihan yang paling penting itu mendoakan. Jadi, kalau you diserang oleh seseorang, maka Albert harus berdoa untuk orang itu. Berdoa nggak seperti berdoa supaya orang itu salah, bukan. Justru terbalik. Jadi, berdoa ya, untuk kebaikan, kesehatan, kesejahteraan orang tersebut. Dan itu apabila dilakukan secara berulang-ulang, maka ya tadi yang saya bilang, terlatih kita. Jadi tidak apa-apa mendapat mendapat masukan-masukan yang kurang enak, itu tidak apa-apa. Kuncinya sepertinya itu aja kalau pengalaman saya loh ya, pengalaman saya. Karena kan di Alkitab disebut berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Itu memang kalau dipraktekkan jalan. Ya teman-teman, ini kalimat ini berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu itu sebenarnya bagus sekali nih untuk apa ya kita bilang ya, untuk menginspirasi kita, untuk memotivasi kita bahwa kadang-kadang memang keadaan sekitar itu kan kita tidak bisa berekspektasi 100% seperti yang kita inginnya ini, dunia harus seperti ini. Nah kadang-kadang kan bisa saja berkebalikannya.
Nah, sebelum kita tutup Omir, pertanyaan terakhir. Boleh Omir, bagaimana caranya menjadi seorang mungkin bukan pemimpin, pemimpin boleh deh, kita boleh katakan pemimpin mulai dari di keluarganya atau mungkin di kegiatannya, di studinya. Boleh Omir dikasih pesan-pesan sebelum ditutup menjadi pemimpin yang baik gitu. Saya kira saya tidak qualified ya memberikan pesan gitu. itu. Wah, gimana tuh? Saya tidak qualified memberikan pesan itu, pesan-pesan atau tips ya. Tips. Mungkin yang bisa saya sampaikan adalah untuk kita-kita yang berkegiatan di gereja. Boleh, ya itu juga boleh. Untuk kita-kita yang berkegiatan ke gereja itu jangan lupa bahwa ada tangan yang tidak kelihatan, yaitu peran Roh Kudus. Ya, di dalam melakukan segala tugas kegiatan yang di gereja, pengalaman saya menunjukkan bahwa peran itu ternyata ada. Jadi kalau misalnya kita merencanakan sesuatu kemudian ternyata mentok, tidak usah kecewa, karena itu tentu pasti ada maksud dari suatu energi yang kita nggak lihat. Jadi kita boleh ahli manajemen, kita boleh ahli di bidang-bidang pengaturan waktu dan lain-lain, tapi ternyata semua itu dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, kalau kita memahami dan menyadari peran dari Roh Kudus di dalam kegiatan kita di gereja, kita nggak akan kecewa. Kemudian misalnya ada satu keputusan tadi yang tanya, ternyata kok penentangnya banyak, ya kita nggak akan kecewa karena mungkin melalui tadi feedback yang bilang ataupun melalui komentar-komentar yang ada, itu adalah salah satu pengingat dari Roh Kudus untuk kita. Nah, selama kita memahami seperti itu, tidak ada sakit hati, tidak ada mutung, tidak ada mundur, ya udah tidak apa-apa begitu. Jadi ternyata peran itu sangat-sangat besar, ya. Contoh kepanitiaan, orangnya banyak banget. Kemudian ketua panitianya ada, ya, sekretaris ada, bendahara ada. Tapi waktu yang disediakan untuk mengelola suatu kepanitiaan tentunya nggak bisa banyak oleh mereka-mereka itu. Tetapi kenapa event-event besar di Gunung Sahari ini sukses? Ya, ada satu jaring yang dibuat oleh Roh Kudus yang membuat event-event itu bekerja. Jadi bukan orang per orang kalau menurut saya, tapi peran Roh Kudus. Dan kalau kita terbuka untuk kehadiran Roh Kudus di dalam peran kita, di dalam kepanitiaan, di dalam kemajelisan, saya kira semua berjalan dengan baik. Itu aja kalau saya boleh masukkan. Wah, ini pesannya justru lebih kena gitu buat kita semua gitu, buat apalagi para pelayan pengerja yang ada di gereja ini, dan tentunya akan menginspirasi juga untuk jemaat sekalian. Siapa tahu nanti mau menjadi pelayan di gereja kita ataupun di manapun teman-teman sekalian berada. Sebuah kebahagiaan dan sebuah kehormatan pada hari ini kita tim dari Angklung Talk dapat mewawancara seorang Irwanto Hartono yang memiliki pengalaman yang sangat panjang baik di dunia pelayanan ataupun di dunia profesional. Untuk itu saya akan tutup, bersama Omir akan menutup Angklung Talk episode kedua ini. Sampai jumpa di Angklung Talk episode ketiga minggu depan. Terima kasih Omir, boleh di kamera. Dadah. Terima kasih semuanya, thank you, sampai jumpa.